kenapa orang Eropa datang mencari Nusantara gitu, pergi ke Asia, karena makanan mereka hambar gitu. Iya. Hambar. Meskipun saya tidak pernah makan makanan Eropa, saya percaya aja hambar aja. Karena saya juga karena ini hambar. Sahabat podcast mahasiswa, jadi kesempatan sore ini saya sedang ada di salah satu tempat wisata di Pamekasan bertemu dengan Fahrus. Nama lengkapnya Fahrus Revendi. Ya. Jadi agak samar-samar ke Fahrus Effendi. Nah, Fahrus ini merupakan mahasiswa Universitas Madura yang kemarin ikut semacam kegiatan ekspedisi jalur rempah. Saya penasaran betul kepada istilah jalur rempah gitu kan. Dan saya lihat di foto-fotonya itu dia naik kapal gitu. Jadi jalur rempah itu memang jalur laut ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan yang pertama saya penasaran, jalur rempah ini maksudnya jalur apa gitu kan? Bisa dilanjutkan. Jadi saya mulai dari depan ya Kak ya. Jadi 2021 itu pihak Kemendikbudristek mengadakan sayembara. Nah, namanya Muhibah Budaya Jalur Rempah. Jadi tiap provinsi itu diambil 5 anak. Tahun 2021. Awal seleksinya? Iya, seleksinya 2021. Oh, itu diseleksi dulu? Iya, diseleksi Kak. Enggak boro-boro ikut dapat tiket gitu? Enggak, itu seleksi Kak. Seleksinya itu gimana caranya? Nah, seleksi pertama itu kita suruh nulis esai. Esai tentang? Esai tentang kebudayaan. Kebudayaan. Terus yang kedua itu tes kesehatan. Kayak mau orang buat SIM ya? Check up Pak. Check up semua ya? Saya habis hampir 500 itu check up. Oh, itu biaya sendiri? Diganti tapi. Oh ya, terus? Jadi gagasan awalnya itu kalau nggak salah ya, ini udah digagas 2015 oleh pihak Kemendikbudristek. Akhirnya beberapa tahun itu 2021 itu baru terrealisasi. Nah, pertama kali berarti? Pertama kali. Oh, berarti kamu peserta pertama? Iya, pertama. Oke. Pertama 2021 itu meliputi yang tadi saya katakan, ada banyak sistematika pendaftaran ya, penyeleksian. Jadi tiap provinsi itu diambil 5, jadi total 34 provinsi itu dikali 5 ya? Lebih 170 anak dari seluruh Indonesia. Kamu masuk Provinsi Jawa Timur? Provinsi Jawa Timur. Jadi 5 orang? Iya, 5 orang. Provinsi Jawa Timur ada 6. Ada 6? 6. Kok bisa 6? Nah, itu masalahnya. Ada 6 orang maksudnya? Ada 6 orang. Oke. Awalnya ada 5, tapi tiba-tiba gitu Kak. Oke, kemudian diterimalah gitu? Diterima. Gitu. Nah, fasilitas apa yang didapatkan? Nah, yang pertama ini kaos. Asa dapat kaos? Kaos juga, kaos jaket, topi, tumbler, sama alat-alat kesehatan, pil, dan lain-lain. Oke, itu fasilitas? Fasilitas. Terus, ini Kak, 2021 itu kan udah pelayaran udah fix. Awalnya nggak ke timur, pelayarannya kan ke timur kan sekarang. Awalnya ke barat gitu. Ke barat dari titik mana? Surabaya tetap. Surabaya ke arah? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Ke Aceh. Terus balik lagi ke Lampung, ke Jakarta, Anoa, Bali, Semarang, Bali. Awalnya? Awalnya. Ke arah barat? Nah, terus? Awalnya. Nah, 2021 itu udah fix, akhirnya COVID datang. Plak. Oh iya, COVID ya? Habis itu udah. Nah, jaket dan lain-lain itu saya pakai sampai hampir usang ya, karena teman-teman yang lain juga, ini pelayaran nggak bakalan jadi. COVID itu tahun 2020? Oh, berarti masa-masa reda ya? Bener-bener. Jadi saya pas seleksi itu Kak, jadi provinsi lain itu ada yang seleksinya ini, tes renang asli. Nah, Jatim kan waktu itu waktu pas tinggi-tingginya COVID kan. Akhirnya nggak ada tes renang. Oh iya. Gitu. Diuntungkan ya? Diuntungkan. Tapi kamu bisa renang? Ya, bisa lah. Iya, rumah Fahrus. Anak pulau lah, ya kan harus iya, Pulau Madura. Madura. Dan rumahnya Fahrus ini di pesisir, di arah ke timur sini ya, dekat sini. Oke, kemudian setelah itu, fix sudah gagal? Gagal waktu itu. Ya, kami kecewa lah dari Jatim, ini nggak bakalan jadi nih katanya. Tapi ada teman saya yang dosen saya sih, kalau program Kemendikbud itu pasti jadi katanya. Nggak pernah gagal, paling diundur katanya. Nah, akhirnya beberapa bulan Agustus itu Kak, mulai ada lagi. Agustus 2021. Kita dikasih tugas mandiri, suruh mengeksplor wilayah sekitar, wilayahnya sendiri.
Baik itu dari sisi kuliner, sejarah dan lain-lain. Dan kita dikasih honor tiap bulan 500. Oke, itu semacam apa? Produknya jadi apa, berita atau apa? Tulisan? Jadi itu kita kan anak generasi Z ya. Itu TikTok tugasnya. Oh, bisa di TikTok? Ya. Oke, TikTok, terus? Artikel sama video dokumenter. dari bulan apa itu? Agustus sampai tahun? sampai Januari tahun Berarti 2020. sekitar 6 bulanan? Iya, sekitar 6 bulan. Dan 6 kami bulanan? dikasih Honor? honor juga. Per bulan 500? 500. Oke. Dan itu kerja yang Pulsanya 100 tiap bulan. tiap bulan? Iya. Enak untuk Enak jatah banget. ngupload ya? Saya hampir 6 bulan itu nggak pernah beli paketan. Tapi kamu posisinya guru juga kan? Iya, saya guru. Lebih besar gaji guru atau gaji? Ya, lebih besar inilah, Bima Buddha Jalur Rempah lah. Oh, berarti honorer guru ya? Sekarang? Iya, honorer. Oke, lanjut. Kemudian baru terrealisasi kapan? Terrealisasi Mei kemarin. Saya berangkat ke Surabaya itu tanggal 28. Saya berangkat ke sana. 28. 28 Mei. Jadi 28, 29, 30 tanggal 1-nya itu berangkat ke Makassar. Jadi Hari naik kapalnya itu 1 Juni, tepat 1 hari Juni. Ini Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila itu berangkat dari Surabaya. Naik kapal. Di Kuarmada 2 Surabaya. Naik kapal. Kapal yang dipakai kapal apa? Dewa Ruci. Itu KRI kapal Dewa Ruci. angkatan. Itu kapal latih TNI Angkatan Laut. Oke, Itu oke. kapal bersejarahnya bangsa Indonesia, katanya sih seperti itu. Oke. Jadi kemudian dari Surabaya berangkat ke arah timur, Ke Makassar. ke Makassar. Nah, terus berapa hari di pelayaran itu? Saya terhitung 2 hari 2 malam lah. 3 malam 2 hari kayak gitu. 3 malam 2 hari. Itu di atas kapal terus? Iya, di atas kapal terus. Makannya Jadi, gimana? Kenapa? Makannya gimana? Makannya enak di KRI Dewa Ruci. Iya. Jadi makanannya itu enak-enak di situ, Kak. Oke, Jadi oke. tiap hari itu ganti. Lebih enak di KRI Dewa Ruci ketimbang di rumah makanan. Iya. Jadi saya menemukan kan awalnya persepsi saya, wah ini bakalan tersiksa nih nanti di kapal nih, nggak bakalan makan, Nggak bisa bakalan pergi ke minum, pasar gitu ya. Jadinya di sana itu sangat menyenangkan, berat badan saya naik gitu kan. Di kapal itu ada TNI-nya jual bakso loh di situ, dan baksonya enak banget. Saya berumur 24 tahun belum pernah merasakan bakso yang seenak itu gitu. Enak banget. TNI-nya jual bakso di situ? Jual bakso di situ. Oke. Dan menjual merchandise dan lain-lain gitu. Oke, di kapal itu? Di kapal situ. Berarti gabung semua itu ya, yang ikut ya, seratusan peserta ekspedisi ini? Enggak, gini Kak. Ada 170 anak kan. Nah, itu dipisah menjadi beberapa batch. Beberapa? Batch. Oke. Nah, Oke. Surabaya Makassar. Makassar bau-bau Buton. Buton ke Ternate Tidore. Ternate Tidore ke Banda Neira. Oke. Banda Neira ke Kupang ke Surabaya. Batch-nya ada. Batch saya kan batch Lada. Pelayaran pertama. Cengkeh, Pala, dan Cendana. Jadi dipisahkan. Jadi 170 anak ini dibagi 4. Berarti nggak semua peserta bisa menikmati jalur-jalur ini? Enggak. Saya kan lumayan agak kecewa ya nggak dapat Banda Neira kan. Banda Neira kan itu gongnya jalur rempah ada di situ gitu kan. Di Banda di Maluku. Itu kan ya itu luar biasa. Bagus banget di situ. Oke. Jadi, Nah, saya nggak dapet itu. ini dari perjalanan ya. Nah, ini kan sekarang kita bicara esensi dulu. Jadi esensinya Kemendikbudristek ini ngapain mengadakan jalur ini? Jadi artinya yang kamu dapatkan dari proses kamu berlayar di jalur rempah ini apa? Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Kemendikbudristek ini terhadap mahasiswa masyarakat? Kenapa jalur ini harus didalami? Ada apa sebenarnya dengan jalur rempah ini? Jadi begini Kak, orang-orang luar negeri itu bukan hanya luar negeri ya, tapi masyarakat Indonesia itu anak-anak SMA misalkan, itu dicekoki ya ini nih contohnya jalur sutra gitu kan. Oke, jalur sutra. Jalur sutra gitu kan. Kita mengagung-agungkan jalur sutra, padahal kita sendiri punya yang namanya jalur rempah gitu kan. Oke, Indonesia dikenal oleh dunia karena rempah-rempahnya dulu, ribuan tahun dulu. Dan Indonesia dikenal dengan pelayar yang tangguh. Betul. Nah, itu yang berusaha diangkat oleh Kemendikbudristek. Kita tahu ya, pantun udah menjadi warisan dunia. Kemendikbudristek itu pengen jalur rempah ini dijadikan ini warisan dunia juga. Mau didaftarkan ke UNESCO. Itu kan. Jadi dipilihlah dari seluruh provinsi yang diwakili oleh anak-anak muda
itu dipilih, disaring, diseleksi, akhirnya dijadikan duta budaya dan jalur rempah atau laskar rempah. Gitu. Jalur rempah ini maksudnya jalur yang dulu dipakai oleh Indonesia untuk atau dipakai penjajah atau gimana dulu waktu dipakai penjajah sebenarnya. Ini kan harus kita ulang lagi nih kan. Jalur ini maksudnya berarti Belanda ngambil rempah-rempah ini pakai jalur itu. Pakai jalur itu. Jadi begini Kak, kita waktu di Surabaya itu diajak jalan-jalan ke Pasar Pabean atau Kota Tua. Nah di situ dulu katanya tour guide-nya itu, ini dulu di sini deh banyak sekali orang-orang Hindia Belanda ini tinggal di sini. Ini Pelabuhan Kalimas. Pelabuhan Kalimas itu di Surabaya itu. Ya, besar kan. Rempah-rempah. Surabaya ini nggak punya rempah asli ya. Tapi dia menghubungkan Malaka di barat, Maluku di timur. Jadi mereka semua ke Surabaya. Nah, Surabaya ini tempat pertemuan. Jadi kayak gitu kan. Nah, Makassar, kenapa Makassar dipilih? Karena ada 2 jalur sejauh ini yang digunakan kolonial dulu, yang digunakan penjajah. Yang pertama ada jalur selatan, dan jalur utara. Nah, jalur utara ini meliputi Malaka, Sulawesi, Banda Neira. Nah, kalau jalur selatan itu Malaka, Jawa, Nusa Tenggara, terus ke Maluku. Jadi itu yang digunakan penjajah. Jadi kita sebenarnya mengulang sejarah sih sebenarnya, mengulang sejarah. Lebih ke arah itu ya? Lebih ke arah itu, dengan diwakili gongnya anak-anak muda. Jadi perwakilannya dari seluruh provinsi. Yang dijelaskan oleh, ada pemandunya nggak di waktu berjalan misalnya dari titik Surabaya, dijelaskan nggak bahwa ini jalur ini? Nah itu ketika saya di Pasar Tua itu dijelaskan, di Pasar Pabean itu dijelaskan sejarahnya di situ, dan di situ masih banyak yang jualan rempah. Jadi ketika saya lewat, wah rempahnya kuat banget di situ. Dan banyak orang Madura di situ. Rempah ini saya biar ini pembahasan jelas ya. Rempah-rempah yang dimaksud itu apa? Rempah misalnya, itu meliputi lada. Lada gitu ya. Lada, kayu manis, pala. Ya kayak gitu. Kunyit gitu ya. Kunyit kan semuanya tumbuh gitu kan. Nggak, ya termasuk juga sih sebenarnya. Tapi yang khas dari Indonesia itu kan pala. Terus kayu manis. Lada, kayu juga, kayu gaharu, kayu minyan itu. Itu. Kamu mempelajari jalurnya doang apa juga mempelajari ini komoditas ini tumbuh di mana? Apa nggak ke situ? Nah, itu bukan kelemahan sih sebenarnya. Andai kata kita 170 anak itu dibawa dari satu titik ke titik yang lain, kita bakalan punya pengalaman yang menyeluruh gitu kan. Nah, sialnya kita hanya hanya Surabaya, Makassar. Jadi kita hanya tahu jalurnya doang. Itu ya jalurnya itu. Kita kan, saya pengennya sih ke Banda Neira kan. Itu gongnya lagi-lagi gongnya jalur rempah di situ gitu kan. Gongnya maksudnya tuh rempah-rempah di situ tumbuhnya. Ya, pala kan dari situ kan dulu kan. Kita kalau baca ini ya Vasco da Gama ya. Dia ratusan tahun untuk menemukan Pulau Maluku gitu. Dia menganggap di bukunya Jack Turner ya, dia mengatakan bahwasanya untuk menemukan Pulau Maluku sama kayak mencari jarum di tumpukan jerami katanya. Banyak pulau di situ. Untuk menemukan Maluku. Untuk apa? Untuk pala itu bisa didapatkan gitu kan. Dulu kan ini Kak, rempah itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Sampai di dataran Eropa itu mahal sekali gitu kan. Nah, itu yang membuat bangsa Eropa ini, kalau saya terus-terusan membeli pala ini saya akan miskin sekali hanya untuk pala. Nah, akhirnya mereka mengutus para penjelajah untuk berkelana. Ya katakanlah Columbus, dia mau mencari mau ke Asia tapi nyasar ke benua Amerika kan. Padahal dia tujuannya ke Asia gitu. Nah, akhirnya si penjelajah ini pergi ke Malabar. Di Malabar itu bertemu dengan pedagang-pedagang dari Asia, katakanlah Arab, India dan lain-lain.
Nah, di situ juga ada pedagang dari Nusantara. Nah, bertemulah informasi-informasi. Nah, bertemulah informasi itu. Tapi yang saya kagum ya, Pak, di masa dulu nggak tahu ribuan tahun yang lalu gitu kan. Nah, pala ini kan udah sampai ke Eropa. Udah sampai ke Eropa. Sedangkan orang Eropa dulu itu nggak tahu jalur laut. Berarti kan orang Nusantara ini lebih fasih, lebih pintar daripada mereka urusan laut. Urusan jalur-jalur pelayarannya. Urusan jalur pelayarannya. Gitu. Dan dulu nggak ada kapal mesin ya? Nggak ada kapal mesin. Serius nggak ada. Dia pakai dayung. Ya. Bayangkan kalau misalkan berlayar di bulan Agustus. Waduh. Lagi angin lagi kencang-kencangnya dibawa ke mau berlayar ke timur dibawa ke barat gitu. Di bukunya Jack Turner itu di ini juga di sejarah rempah itu disebutkan juga bahwa orang Nusantara katanya kayak siluman katanya. Ada cerita itu mereka dari Aceh. Yeah. Berenang ke semenanjung Asia sana. Berenang katanya. Wah, ini gila nih. Bayangkan kalau itu terjadi hari ini, berenang ya. Aduh. Itu enggak ini. Oke. Emang yang terkenal ini pelayar yang tangguh itu dua kan. Ada suku Madura, ada suku Bugis. Wah, ini saya bangga nih. Saya paparkan itu ke teman-teman. Iya. Jadi ada dua katanya. Ada dua katanya. Pelayar yang tangguh di Indonesia. Siapa aja katanya? Suku Madura, suku saya sendiri, dan suku Bugis. Oh, bener ya kayak gitu, bener ya. Tapi kamu bisa berenang kan? Bisa katanya. Padahal ya nggak terlalu bisa. Oke. Ya Madura memang kan pulau ya, dikelilingi oleh laut. Mau nggak mau harus pandai lah urusan laut. Iya, gitu urusan kan. laut. Dan kalau kata dosen saya itu katanya orang yang bisa menaklukkan laut ini bisa menaklukkan apa saja katanya. Wah, bener. Karena angin saja ditaklukkan gitu. Apalagi hati perempuan. Oke. Ini pertanyaan saya kemudian setelah kamu pulang dari jalur rempah ini apa yang kamu dapatkan, persepsi yang kamu dapatkan setelah mengikuti jalur rempah ini? Tentunya yang pertama itu semakin menambah wawasan di bidang kebudayaan. Nah, jadi saya bertemu dengan banyak orang yang tentunya itu paham akan dunia kebudayaan, baik di Surabaya maupun di Makassar kemarin. Saya banyak mempelajari sejarah-sejarah yang tidak saya tahu. Misalkan kayak di Makassar ya, mereka punya, ini dijuluki bapaknya Makassar. Sebutannya Karaeng Patingaloang. Kayak gitu, Benteng Rotterdam juga. Karaeng Patingaloang ini kenapa dia disebut Bapak Makassar? Karena pada waktu itu, pada masa kejayaan Makassar, jadi Makassar itu dibagi dua kerajaan, kerajaan Goa dan Talung. Ini dua kerajaan tapi akur gitu. Nah, mereka jaya dulu. Kenapa jaya? Karena mereka melakukan politik bebas berdagang. Bebas dagang. Bebas dagang. Artinya nggak pedagang yang masuk nggak dimintai pajak. Jadi berkumpullah pedagang-pedagang seluruh dunia di situ. Pinter nih, Karaeng Patingaloang ini pinter. Nah, akhirnya dari itu menjadi kaya, SDM-nya di situ menjadi kaya gitu. Dan dia menurutku agak gila ya pemikirannya. Dia haus ilmu, Karaeng Patingaloang ini. Dia menukar 11 bahar kayu gaharu dengan 2 bola peta dunia. Hanya untuk peta bola dunia? Peta bola dunia. Bayangkan. Wah, dulu kayu gaharu berapa harganya gitu. Tapi dia udah pro terhadap ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu harus gitu ke Nusantara ini harus didapatkan gitu. Orang-orang sini harus pinter gitu. Jadi ya gitu. Mereka mendidik rakyatnya dengan hal-hal itu. Kalau Madura nggak masuk jalur rempah ini? Madura? Dilewati aja, Kak. Dilewati aja? Iya. Nanti pulangnya dari Kupang ke Surabaya, ini lewat sini. Di selatan Madura berarti? Lewat sini. Jadi Madura nggak punya rempah-rempah ini? Khasnya nggak punya, tapi kulinernya punya. Khasnya nggak punya sih Madura. Apa Madura? Dulu penjajah nggak mau mampir ke Madura misalkan ngambil tembakau apa gitu? Enggak ya? Sependek sepengetahuan saya selama saya mengikuti jalur rempah itu nggak masuk rempah kan? Iya. Tapi nanti saya sampaikan lah ya. Ini bagus nih argumentasi Kak Ungki. Madura punya tembakau loh Pak. Itu kualitas wahid loh. Saya sampaikan.
itu Betul, nggak betul. termasuk gitu kan. Iya, betul. Garam juga gitu kan. Garam gitu kan. Ya, nanti saya sampaikan lah ke ini, ke Kemendikbud lah perihal itu. Itu. Oke. Jadi saya pikir ini pembahasan yang baru bagi saya. Jadi saya kan mikirnya jalur rempah itu adalah jalur di mana kita saya pikir ya waktu itu ya, kapal itu berhenti misalkan di tengah laut, ada semacam pasar di tengah laut, transaksinya di situ gitu. Tapi nggak di situ, nggak ada di situ. Nggak. Jadi misalkan antara penjajah 1 dan penjajah 2 ketemu di tengah laut gitu, transaksinya di situ enggak ya? Enggak kan. Jadi jalur ini murni memang persoalan jalurnya saja. Iya. Jadi kita nggak hanya fokus di jalur itu aja, ada 5 pilar Kak yang kami usung di jalur rempah. Yang pertama itu ada seni dan budaya, sejarah dan arsitektur, spa and wellness, kriya dan wastra, terus yang terakhir kuliner. Nah, itu pilar kami. Itu apa ya? Roh kami itu. Yang dicari. Yang dicari itu. Jadi kami selama pelayaran itu dituntut untuk membuat catatan perjalanan Tentang 5 hal itu? Iya, tentang 5 hal itu. Apapun itu. Pokoknya yang mencakup itu. Oke, spa itu apa maksudnya? Spa Perawatan? and wellness ya, perawatan. Kita kan tahu Kak. Dulu ada perawatan? Iya ada. Cuman- Kayak contohnya aja, ya contoh kan ke Madura kan. Madura terkenal jamu kuat nggak kan? Oh iya. Nah, Oh itu masuk spa ya? Ya itu masuk spa and wellness. Oh, oke. Ramuan-ramuan Nah, yang menyehatkan badan gitu kan. Iya. Nah, itu. Oh iya, saya lupa tadi tanyanya kenapa nggak penjajah mampir ke Madura untuk beli jamu kuat gitu. Nah itu patut ini ya, patut didalami gitu, Oke. jamu kuat gitu kan. Jadi 5 pilar itu yang kami usung gitu kan. Kami nggak sekadar jalan-jalan gitu. Oke. Kalau kami punya tugas gitu. Kalau kuliner apa tertua di Indonesia? Kuliner, jadi tiap wilayah itu ada kulinernya Kak. Jadi kalau di Makassar itu kami yang mencicipi coto Makassar. Soto ya. Coto. Pak sama nggak dengan soto? Sama sih, cuman di Makassar itu kami dikasih makan di situ coto Makassar itu kata Morris, ada Morris, dia perwakilan Sulawesi Selatan. Ini kok banyak rempahnya kata. Banyak Kak, dia kental sekali. Ini kok banyak rempahnya. Itu kalau nggak salah Farus, itu terdiri dari 40 sampai 50 Rempah. rempah. Banyak sekali. Jalur rempah sekali ya. Jalur rempah sekali di situ. Coto Makassar itu jalur rempah sekali gitu. Iya. Ini banyak sekali. Dan dagingnya itu besar-besar gitu kan. Nggak kayak di sini kan kalau kita beli soto, sewiran ayamnya dikit-dikit. Itu besar-besar banget. Oke. Wah, ini apaan nih gitu. Banyak banget. Gitu. Oke. Dan dulu orang Belanda makan kuliner apa di Nusantara ini? Nah, itu Saya dengarnya makan kolak dulu. mungkin iya makan kolak. Kalau ke Madura mungkin dia makan sate. Kan gitu sate, kan. sate Madura. Sate Madura. Kalau ke Dulu kan, Makassar, coto Makassar. Coto Makassar. Saya pikir gini, ini lagi Kak yang belum saya sampaikan gitu. Orang Eropa, kenapa orang Eropa datang mencari Nusantara gitu, pergi ke Asia? Karena makanan mereka hambar gitu. Iya. Hambar. Meskipun saya tidak pernah memakan ya. Meskipun saya tidak pernah memakan masakan Eropa, saya percaya aja hambar aja gitu. Iya, Karena saya juga sih sebenarnya. Katanya sih hambar gitu kan. Betul, karena di sana ya pulau garam hanya di sini maksudnya kan. Hambar katanya sih hambar Iya. gitu kan. Nah, makanya orang Eropa dulu untuk menghangatkan badan mereka harus Rempah-rempah. ya beli lada itu. Beli lada kayak gitu. Dan hanya untuk beli lada kemudian jauh-jauh kan. Jauh-jauh. Mahal-mahal juga biayanya, kosnya berapa? bener. Dijajah saja gitu kan. Nah, awalnya kan bangsa Eropa dulu niatnya berdagang gitu kan. Niatnya berdagang, ke sini mereka berdagang gitu. Nah, akhirnya ini persepsi saya sih. Kayak penjajah ke sini niatnya mau berdagang, melihat orang di sini sopan-sopan, ini kayaknya kalau ditembak Bisa nih ya, bisa bakalan ya. ngelawan nih. Akhirnya mereka punya inisiatif seperti itu gitu. Oke. Saya juga pernah dulu kalau nggak salah waktu SD saya mendengar emang bahwa penjajahan ini dimulai sebenarnya dari politik perdagangan dan dia ingin memang untuk menguasai rempah-rempah ini. Jadi Belanda itu nggak murni perang aslinya. Nah, iya.
bukan kayak murni mau perang deh, enggak gitu, mau ngambil rempah-rempahnya katanya. Ngambil rempah-rempahnya. Iya, ada motifnya gitu kan. Kan yang diusung oleh kolonial kan ada 3 ya, gold, glory, dan gospel. Nah, betul. Dulu saya ingat itu waktu SD gitu. Iya, itu pelajaran SD kayaknya. Itu yang diusung oleh bangsa Eropa sini. Jadi itu, Kak. Rempah salah satunya ya. Rempah salah satunya. Mereka ini tujuan mereka bukan emas, tapi rempah. Ya. Emas nggak ada apa-apanya dulu dibanding rempah. Rempah emang yang paling ini. Dan ini kalau nggak salah ya, Fir'aun itu katanya di hidungnya, di lubang hidungnya itu ada cengkehnya. Dan mereka dulu saat kenapa mayat Fir'aun itu bisa awet? Katanya dulu dia dibakar oleh kemenyan katanya. Kemenyan. Ya, kemenyan. Ini yang membuka pikiran saya sebenarnya, Kak. Kalau kita kan di Madura, ini saya sendiri ya. Bukan malam Jumat, katakanlah malam Minggu, dengar bau kemenyan itu udah ada pocong nih. Ada ini nih, padahal enggak gitu kan. Kemenyan itu kalau kita bakar itu menimbulkan bau yang khas. Itu mencernihkan pikiran kita. Kayak dupa juga. Belum lagi ada yang bilang syirik misalnya. Syirik, aduh parah nih. Kata Agus Sunyoto ya di bukunya Atlas Wali Songo, ini nggak paham sejarah nih orang yang bilang gitu. Ini nggak paham sejarah nih kalau dikit-dikit syirik dikit. Kalau dibilang ada pocong mungkin wajar ya. Lebih wajar karena orang kan malam Jumat dia ngirim tawasul ya. Tawasul ala tradisi lama gitu misalnya. Wajar lah orang curiga, oh ini ada orang datang. Tapi kalau syirik ini kan artinya bukan lelucon gitu kan. Kalau ada pocong kan orang masih tertawa gitu kan. Ada kemenyan, ada pocong, orang masih tertawa. Bener. Jadi saya juga pengen, dulu kan batch terakhir itu yang ke barat tadi, itu kan akhir di Bali kan, dulu yang sebelum dirubah itu. Jadi di Bali itu ada satu perkampungan, saya lupa perkampungannya apa, tapi saya tanya ke Laskar Rempah Bali itu, iya itu ada mas. Jadi mayat di situ nggak dikuburkan, tapi ditaruh aja di pinggir-pinggir pohon. Ya pohon itu pohon kemenyan gitu, nggak busuk baunya, nggak berbau sama sekali. Iya. Jadi ditaruh di situ. Wah, itulah mengapa Fir'aun gitu ya. Awet gitu. Gitu. Nah, dugaannya itu rempah-rempahnya banyak dari Nusantara. Kita patut berbangga. Dan curiganya lagi misalkan kemenyannya dari Madura misalnya. Wah, kemenyannya yang disepuh di Madura. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih Farus yang sudah datang ke podcast mahasiswa ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin, ya Allah, amin. Jadi orang-orang yang cerdas dan punya wawasan terbuka itu memang harus diberi panggung. Agar orang yang hanya hiburan-hiburan biasa gitu kan tidak menguasai panggung gitu kan. Kira-kira begitu.